Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Bawalah kami untuk terus bisa berdiri di dalam kebenaran-Mu, dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan, kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, untuk apa kita hidup dan melakukan aktivitas kita? Tujuannya untuk menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Dan saya percaya orang yang berdiri dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran tentu akan ada banyak tantangan di dalam kehidupannya. Artinya dia akan mendapat banyak hal di mana ada orang-orang yang tidak menyukai apa yang ia lakukan. Nah, inilah yang membuat sehingga pasti dia akan mau dijatuhkan, dan pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Tetapi saya ingin mengajak saudara belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan seperti yang dialami oleh Paulus. Dia seorang hamba Tuhan, dia menyatakan kebenaran, tetapi ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi Paulus menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan. Dia berani berdiri di dalam kebenaran yang dia sampaikan. Dia berani menunjukkan integritasnya sebagai seorang pelayan. Nah, oleh karena itu kalau kita baca lewat firman Tuhan, orang-orang menganggap bahwa Paulus ini seorang yang lemah. Dia hanya berani ketika dia jauh. Hanya dengan melalui surat-suratnya kepada jemaat, dia hanya keras di situ. Tetapi berhadapan muka dia tidak keras. Dan dikatakan bahwa apa yang dia lakukan itu hanyalah perlakuan-perlakuan secara duniawi. Nah, inilah tantangan-tantangan yang dialami oleh Paulus. Tetapi dalam hal ini kita belajar dari Paulus, ketika dia mengalami tantangan seperti ini, dia tidak lemah atau dia langsung mengikuti apa kata orang-orang itu. Tetapi bagaimana Paulus itu bisa berdiri? Dia menyatakan integritasnya sebagai seorang pelayan. Dia menyatakan jati dirinya sebenarnya sebagai seorang pelayan. Dia menghadapi tantangan dan dia menyatakan apa yang sebenarnya dia alami dengan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Paulus bisa berani berdiri menyatakan integritasnya sebagai seorang pelayan? Saya percaya ini tidak terjadi secara instan, atau Paulus hanya berpura-pura menyatakan bahwa dia berani. Tetapi saya percaya apa yang dialami Paulus karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhannya. Dia tahu apa yang Tuhan telah karuniakan dalam hidupnya. Itulah yang membuat Paulus itu bisa berdiri menyatakan integritas kekristenannya yang sebenarnya. Mari kita belajar sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya katakan ini tidak bicara saudara pendeta atau saudara pelayan-pelayan intra, atau tidak berbicara saudara pekerja di gereja, tetapi dikatakan hamba Tuhan adalah setiap kita yang berdiri menyatakan Kristus melalui kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kita berdiri untuk menyatakan Kristus. Karena saudara dan saya, kita hidup untuk merepresentasikan Kristus. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa berdiri menyatakan kebenaran yang sebenarnya? Kita menyatakan apa yang kita nyatakan bagi setiap orang. Bagaimana supaya kita bisa berdiri tegak di dalamnya? Pastikan saudara dan saya terus terhubung dengan Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal apa yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Sehingga saya percaya itu tidak akan pernah membuat kita goyah.
Apapun tantangan, persoalan yang kita alami di dalam pelayanan kita, kita akan mampu berdiri tegak. Kita akan mampu berkata-kata tentang kebenaran. Sehingga saya percaya apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita. Nah, oleh karena itu mari pemirsa Klafus yang diberkati itu mengawali semua aktivitas kita. Saudara sebagai seorang pekerja di kantor, atau engkau sebagai seorang hamba Tuhan, atau mungkin engkau bekerja di mana saja lewat segala aktivitasmu yang Tuhan percayakan, bahkan engkau menjalani hari-hari hidupmu sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan sebagai anak-anak di sekolah, apapun profesimu, saya ingin katakan, marilah kita tetap berdiri menyatakan kebenaran melalui seluruh kehidupan kita. Kita menyatakannya karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Nah, inilah yang dimaksudkan lewat firman Tuhan. Berdirilah tegap di dalam seluruh kehidupan kita, menyatakan integritas kehidupan kita, integritas kehidupan kekristenan yang kita miliki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup saudara dan saya berdiri menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ketika kami hidup di dunia, kami tahu kami ada untuk Tuhan dan menyatakan Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus, kami mampu berdiri menyatakan integritas kekristenan kami. Sehingga apa yang kami lakukan lewat sikap hidup kami menyatakan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Ini kami Tuhan, dengan segala syukur kami rindu Engkau terus memberkati hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.